Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Akhiruddin Hasibuan, dalam kelas media sosial dan pemasaran. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai strategi bisnis dalam digital marketing. Untuk materi yang pertama, yaitu jenis-jenis strategi bisnis yang umum digunakan. Pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategy, yang dimana berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya. Strategi kedua yaitu strategi diferensiasi produk, yang dimana melalui strategi ini perusahaan dapat menggali secara strategis faktor-faktor pembeda produk dan jasa dari kompetitor. Ini tidak harus selalu menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk mengkapitalisasinya. Strategi ketiga yaitu strategi harga, yang dimana strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibanding kompetitor, terutama ketika ada di fase awal pengenalan produk. Dan strategi keempat yaitu strategi akuisisi, yang dimana para pebisnis yang memiliki modal yang cukup besar dapat memakai strategi bisnis akuisisi ini. Strategi ini artinya membeli salah satu perusahaan atau lini produksi tambahan dari produk yang sudah ada. Selanjutnya yaitu strategi bisnis sebagai isu penting. Isu strategis adalah sebuah terminologi yang bersumber dari bidang kajian manajemen strategis. Igor Ansop pada 1980 memberikan suatu pengertian isu strategis sebagai sebuah perkembangan ke depan, baik yang terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Sedangkan menurut John Dutton pada 1980, isu strategis didefinisikan sebagai sebuah perkembangan peristiwa dan tren-tren yang memiliki potensi dan berdampak terhadap strategi organisasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa isu strategis adalah suatu kondisi yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Serta ada kesimpulan lain yaitu isu strategis tidak selalu berkaitan dengan masalah, karena tidak semua isu yang ada bernuansa negatif. Isu strategis justru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari sebuah organisasi. Dalam dunia bisnis itu sendiri, isu strategis sangat penting dalam perumusan sebuah strategi di 3 tingkatan strategi, yaitu korporasi, bisnis, dan fungsional, yang dimana berbeda dengan sektor publik yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan, karena dampak atau risiko dari kesalahan identifikasi isu dapat berakibat fatal. Selanjutnya kita membahas mengenai perilaku konsumen dalam pasar digital. Kebiasaan pada konsumen dalam sebuah pasar digital dapat kita rangkum pada 4 perilaku. Yang pertama, di mana konsumen membandingkan kualitas dengan melihat review. Seperti yang kerap kita lakukan, sebagian besar konsumen saat ini akan mencari tahu mengenai kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya mereka memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimoni yang terdapat pada sebuah toko online. Selanjutnya itu konsumen tidak mau ribet, yang dimana harga murah tidak lagi menjadi salah satu daya tarik pelanggan. Bisa jadi kemudahan dalam pemesanan dan metode pembayaran lebih disukai oleh konsumen, yang dimana tren pembayaran cashless atau non-tunai tengah naik daun, mengharuskan setiap pedagang menyediakan pembayaran yang lebih mudah. Perilaku ketiga yaitu membeli sesuai dengan kebutuhan atau permintaan,
yang dimana banyak penjual yang membelikan produk yang sudah dimodifikasi sesuai dengan selera konsumen, yang dimana mendorong atau meningkatkan tren produk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Karena itu, menghadirkan produk sesuai dengan permintaan atau on demand menjadi keunggulan. Selanjutnya itu selalu update, yang dimana melalui internet informasi menyebar sangat cepat. Hal itu ternyata berimbas pada perubahan tren yang juga terjadi dengan sangat cepat, yang dimana internet juga kerap kali membuat sebuah tren menjadi trending, yang mendorong konsumen untuk mengikuti tren yang rendah terjadi, terlebih generasi milenial yang cenderung selalu ingin terlihat up to date. Seperti yang kita ketahui tentang perilaku konsumen, maka sebuah bisnis online harus mempunyai strategi promosi dalam sebuah bisnis tersebut. Salah satu strategi tersebut yaitu pertama, membuat website atau toko online, yang dimana membuat website adalah sebuah keharusan di era digital sekarang. Memiliki website ibarat memiliki sebuah toko atau tempat bisnis tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa dan memikirkan lokasi yang strategis. Strategi kedua yaitu personal selling, yang dimana strategi ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung kepada calon pelanggan agar merangsang niat langsung untuk membeli produk. Cara ini adalah cara yang paling sederhana. Cara ketiga itu advertising atau periklanan, yang dimana strategi ini cukup sederhana, yang dimana iklan itu dengan cara untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Kita hanya perlu mengetahui bagaimana cara mengiklankan produk tersebut dengan baik. Strategi selanjutnya yaitu membuat iklan gratis, di mana di saat beberapa bisnis merasa bahwa kegiatan marketing atau melakukan promosi banyak menghabiskan biaya, internet bisa memberikan solusinya, yang dimana internet adalah ruang luas tanpa batas, di mana Anda bisa menemukan banyak hal di dalamnya, termasuk beriklan secara gratis. Strategi selanjutnya itu menggunakan sosial media, yang dimana dengan berkembangnya teknologi komunikasi secara global atau sosial media, di mana merupakan salah satu alat komunikasi dan strategi promosi produk yang perlu dimiliki para pengusaha. Hal ini diperlukan untuk menjembatani antara pelaku bisnis dan pembeli agar terjalin komunikasi dengan mudah dan efisien. Strategi selanjutnya itu membuat sebuah vlog, yang dimana atau visual speaker loader atau gambar berbicara lebih keras adalah sebuah moto keinginan yang tumbuh seiring dengan maraknya kebiasaan orang saat ini menggunakan kegiatan mereka baik melalui gambar maupun video di beberapa sosial media. Adapun strategi selanjutnya itu sales promotion, yang dimana strategi promosi penjualan meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Jenisnya pun unik, ada beberapa bentuk diskon, bonus hadiah, atau perlombaan lainnya. Strategi selanjutnya itu direct marketing, yang dimana strategi marketing ini membutuhkan biaya yang paling rendah, di mana proses direct marketing pada dasarnya dilakukan dengan cara mempromosikan produk kepada pelanggan secara langsung. Adapun strategi terakhir yaitu dengan menggunakan brand ambassador atau endorse, yang dimana dengan semakin besar efek sosial media pada saat ini, penggunaan brand ambassador atau endorse untuk strategi marketing menjadi sangat besar, yang dimana endorse yang memiliki fanbase yang kuat biasanya sukses menjadi salah satu platform marketing untuk produk. Seperti yang kita tahu, promosi pada dasarnya adalah proses pemberian informasi kepada pelanggan untuk mengenalkan produk, yang dimana program penjualan adalah aksi yang terjadi setelah dilakukannya promosi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.